Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Sudah siap belajar? Siap ya? Nah, hari ini pelajaran bahasa Inggrisnya kita masuk pada pelajaran 12, yaitu Don't Play with Fire. Nah, sebelum belajar, kalian semua di rumah baca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa tetap semangat belajarnya. Kita langsung saja mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pembelajarannya. Nah, pembelajaran hari ini itu mengenai imperatif. Nah, apa sih imperatif? Nah, we use imperative to give instruction-nya. Jadi, imperatif ini biasanya digunakan untuk memberikan instruksi atau perintah ya. Jadi, imperatif ini dapat dikatakan bahwa imperatif adalah salah satu bentuk kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk memberikan instruksi, saran, perintah, dan semacamnya. Jadi, imperatif ini adalah salah satu bentuk kalimat perintah ya. Nah, biasanya diakhiri dengan titik atau tanda seru untuk mengakhiri kalimat imperatif ini ya. Jadi di akhir kalimat itu diakhiri dengan titik atau tanda seru. Nah, untuk kalimat imperatif atau imperative sentence ini ada dua ya, ada kalimat negatif dan kalimat positif. Nah, untuk bab 12 ini kita akan membahas mengenai kalimat negatif ya. Baru pada bab selanjutnya kita akan membahas mengenai imperatif positif. Nah, di sini ada to make a negative imperative, put do not or don't before the verb. Nah, jadi untuk membuat kalimat imperatif negatif ini, letakkan do not or don't before the verb. Letakkan do not atau don't sebelum kata kerja ya. Jadi sebelum kata kerjanya itu diawali dengan kata do not atau don't terlebih dahulu ya. Lalu di sini ada contohnya. Nah, contohnya di sini ada don't play with matches. Nah, di sini kan kata kerjanya itu play ya. Nah, play ini sebelum kata play ini kan ada kata don't ya, don't. Ya, di sini berarti kan ada kata don't atau do not sebelum kata kerja ya. Jadi ini merupakan kalimat imperatif negatif ya. Paham ya? Nah, ada lagi di sini untuk membuat sebuah kata perintah, kalimat perintah ini bisa menggunakan kata kerja tanpa menggunakan to ya untuk mengawali sebuah kalimat. Jadi untuk mengawali sebuah kalimat itu tidak usah menggunakan kata to ini. Jadi langsung saja pada kata kerjanya ya. Contohnya di sini ada stay away from matches. Nah, stay away from matches. Jadi langsung saja tidak usah ada kata to-nya. Langsung stay away, jauhi pertandingan. Nah, di sini. Paham ya? Jadi bisa menggunakan don't ataupun bisa langsung saja pada kata kerja tapi tidak usah menggunakan to ya. Kita lanjut pada activity 1. Nah, pada activity 1 di sini ada beberapa gambar mengenai apa saja yang dapat menyebabkan kebakaran dan di sini juga ada contoh-contoh kalimat imperatif negatifnya ya. Di sini contoh yang pertama. Di sini listen to and repeat after your teacher. Nah, nanti kalian di rumah sambil mendengarkan, sambil menyimak video ibu, kalian sambil belajar cara pengucapannya ya. Di sini ada yang pertama ada gambar stop kontak ya. Ada beberapa colokan. Nah, di sini kalimat imperatif negatifnya yaitu don't overload outlet. Nah, jadi jangan terlalu banyak colokan atau stop kontak ya. Nah, ini bisa menyebabkan beban listriknya terlalu berat sehingga bisa menyebabkan konsleting dan bisa membahayakan, bisa menyebabkan kebakaran. Lalu yang kedua di sini ada gambar korek api. Don't play with matches. Nah, jangan bermain dengan korek api ya. Lalu ini gambar ketiga ada gambar HP sedang dicas tapi sudah penuh ya. Jadi don't overcharge mobile phone. Nah, jangan mengisi daya ponsel, jangan mengecas HP terlalu penuh ya. Jadi ketika sudah penuh langsung dicabut. Lalu yang keempat di sini ada don't put flammable object on the stove. Nah, jangan menaruh benda-benda yang mudah terbakar di atas kompor. Nah, ini bisa berbahaya ya. Bisa menyebabkan kebakaran karena benda-benda tersebut sangat mudah terbakar. Lalu di sini ada gambar stop kontak yang kena air ya. Jadi don't wet electric outlet. Nah, jangan membasahi stop kontak karena bisa menyebabkan konsleting. Lalu yang ini sudah sering kita lihat ya di tempat-tempat yang ramai ya, tempat-tempat umum juga sering kita lihat. Nah, ini don't smoke indoor. Jangan merokok di dalam ruangan ya.
Lalu di sini ada orang yang sedang memasak tapi dia tinggalin ya, dia tinggalkan begitu saja masakannya. Nah, jadi don't leave food cooking unattended. Nah, jangan meninggalkan masakan tanpa pengawasan begitu saja ya. Jadi harus matikan dulu kompornya baru boleh ditinggalkan. Nah, yang ini ada kabel rusak. Nah, don't use the maggot cable. Nah, jangan menggunakan kabel yang sudah rusak ya. Ini bisa menyebabkan kebakaran juga. Kita lanjut ya pada activity itu. Nah, pada activity itu di sini ada kalimat perintahnya, ada what are the verb in the following imperative. Nah, underline. Nah, jadi kalian cari pada kalimat-kalimat ini 1 sampai 15 ini kalian cari kata kerja imperatifnya, lalu nanti kalian garis bawahi kata kerja imperatifnya ya. Nah, di sini contohnya nomor 1 itu ada stay away from matches. Nah, di sini kan artinya jauhi pertandingan ya. Nah, untuk kata kerja imperatifnya itu kan jauhinya yang stay away. Nah, nanti kalian garis bawahi untuk yang stay away-nya ya. Ininya stay away-nya saja yang digaris bawahi. Lalu nanti kalian cari untuk kalimat nomor 2 sampai nomor 15. Ya. Cari kata kerjanya kalian garis bawahi. Kita lanjut pada activity 4. Nah, di sini kalian beri tanda centang untuk kegiatan yang dapat menyebabkan kebakaran. Lalu beri tanda silang untuk kegiatan yang tidak dapat menyebabkan kebakaran. Kita lihat gambarnya di sini ada 6 gambar. Nah, di sini sudah ada centang dan silang ya. Nanti kalian tebali untuk yang centang. Untuk yang kegiatan yang dapat menimbulkan kebakaran nanti kalian centang, tebali yang centangnya. Untuk gambar yang tidak dapat menyebabkan kebakaran nanti kalian tebali yang silangnya ya. Kalian pilih antara 6 gambar ini. Paham ya? Kita lanjut pada activity 5. Nah, untuk yang ini kita perhatikan gambarnya. Nah, di sini ada beberapa aktivitas yang dapat menyebabkan kebakaran ya. Di sini contohnya sudah ada nomor 1 nih. Ada puntung rokok ya. Nah, nanti dari bahaya kebakaran ini nanti kalian buat sebuah kalimat imperatif negatif dari bahaya kebakaran pada gambar ini di sini. Nanti kalian cari 5 bahaya atau hal-hal yang dapat menyebabkan kebakaran, kalian lingkari. Lalu nanti kalian buat kalimat imperatifnya ya. Contohnya di sini sudah ada yang rokok ya. Bahaya rokok nih. Nah, nanti untuk kalimat imperatifnya berarti kan jangan merokok di dalam ruangan ya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya itu seperti ini. Don't smoke indoors. Nah, nanti kalian cari hal-hal yang dapat menyebabkan kebakarannya, lalu nanti kalian buat kalimat imperatif negatifnya dengan menggunakan kata don't atau do not ya. Paham ya? Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian kerjakan tugas-tugas dari Ibu dengan baik ya. Jangan lupa tetap semangat belajarnya dan tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Ibu tutup untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.